Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ma'syaral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ismail, yang biasa kita kenal dengan Imam Muslim rahimahullah. Dalam sahihnya, yaitu dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, dari Nabi kita Abul Qasim Al-Amin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Maka para sahabat yang ada di sekitar Nabi bertanya, liman ya Rasulullah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum mereka. Ya para jamaah, hadis yang lebih dikenal dengan hadis an-nasiha ini merupakan hadis yang menunjukkan bahwa agama Islam tidak luput dari nasihat-nasihat. Berkata seorang ulama yang bernama Al-Khattabi rahimahullah, an-nasiha adalah suatu kata atau lafaz yang artinya memurnikan sesuatu yang digunakan untuk maksud baik untuk orang yang dinasihati. Maka dari itu, ikhwani fillah, sepatasnya seseorang itu jika menasihati saudaranya, seyogianya dia mendatangkan niat baik dalam hatinya, yaitu dengan memperhatikan nasihat yang akan dia lontarkan kepada saudara semuslimnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain dia meniatkan dan memperhatikan nasihat baiknya untuk saudaranya, maka dia juga harus melihat suasana atau situasi ketika ingin menasihati saudara seagamanya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa jika seseorang memang itu
ingin menasihati saudara semuslimnya di tempat umum, atau bisa dikatakan terdapat banyak orang selain di antara mereka berdua, maka dia menasihatinya dengan cara menyinggung atau mendekatkan maksud dari apa yang dia jelaskan. Kemudian adapun ketika dalam keadaan empat mata, yaitu antara dia dan dan saudara semuslimnya yang dia nasihati, maka dia bisa melakukan hal serupa. Atau juga akan tetapi jika saudaranya itu tidak mengerti, barulah ia menjelaskannya dengan terperinci. Itu pun dengan nada dan perkataan yang baik dan halus. Berkata, adapun nasihat untuk Allah, maka seorang ulama yang bernama Abu Amr Ibnu Sabah rahimahullahu ta'ala berkata, adalah mensifati terhadap sifat yang paling agung dan menafikan nama atau sifat selainnya dan cinta atau benci deminya. Juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga berkata berkaitan dengan nasihat kitabullah dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang memiliki nasihat keikhlasan kepada kitabullah pasti memiliki keikhlasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati terhadap lawan dari nasihat itu, yaitu berupa hasutan. Terkhusus hasutan itu berupa TBK, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Dan juga nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan juga nasihat untuk pemimpin-pemimpin kita dari kaum muslimin, yaitu yang sepantasnya bagi kita untuk wajib menaatinya. Yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyai." Mendengar dan menaati pemimpin sekalipun yang memerintah kalian adalah budak dari Habasyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa nasihat yang para jamaah dengar dari seseorang yang banyak salahnya ini, yang lagi hina dina di depan Rabbnya Azza wa Jalla. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam memiliki kesalahan dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka dari itu jamaah sekalian, hendaknya kita terus menerus beristighfar, bertaubat
dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Dan juga para jamaah ikhwani fiddin wa ikhwani fillah, seorang salaf pernah berkata, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Dan terkhusus bagi guru-guru kita yang telah mengajar kita berupa ilmu-ilmu bahasa, akidah, dan fikih-fikih agama, marilah kita doakan agar mereka diberkahi ilmu-ilmunya dan juga diberikan rahmat di sisi Ar-Rahman. Dan juga pada hari Jumat jamaah sekalian, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan Allah serta malaikatnya bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.